Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Inge Jaya Utami, nomor absen 5, kelas 3A D3 Teknik Kimia. Di sini saya akan memberikan tutorial pengerjaan HISIS chapter 13 soal 4. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menambahkan komponen list. Sebelumnya search by-nya kita ganti formula agar bisa mudah untuk mencarinya. Kita masukkan C2H4. Nah, kita pilih olefin gas. Kemudian kita cari O2, yaitu oksigen yang atas sendiri. Yang ketiga ada C2H4O. Nah, itu ada dimethyl oxide. Kita cari dimethyl oxide-nya. Yang keempat CO2, carbon dioxide. Dan yang kelima H2O, water. Nah, kemudian fluid package kita tambahkan, kita cari NRTL. Nah, kemudian di basis 1 kita open in new tab karena kita akan menambahkan basis lagi. Di fluid package in-nya kita tambahkan lagi ya, in new tab. Kemudian di add. Nah, kita cari SRK. Karena basis yang kedua kita menggunakan basis SRK. Nah, di sini kita klik yang keep components, kemudian OK. Nah, kita rename ya agar mudah. Untuk basis 1 kita rename menjadi NRTL. Untuk basis 2-nya kita rename menjadi SRK sesuai dengan nama fluid package-nya. Setelah selesai kita menambahkan basis, kita ke simulation untuk menambahkan stream. Nah, streamnya di sini sebagai feed. Kemudian untuk temperaturnya, nah sebelumnya kita harus mengisi komposisi etilen itu 0,63, sedangkan oksigennya 0,37. Nah, untuk composition basis kita menggunakan mole fraction. Apabila sudah, kita OK. Nah, untuk ke condition lagi kita atur temperaturnya yaitu 20 derajat Celcius. Pressure atau tekanannya 303 kilopascal. Kilopascal di atas sendiri. Untuk molar flow di sini kita menggunakan 120 kilomol per hour. Kita cari kilomol per hour. Nah, di sini sudah berubah menjadi warna hijau, artinya sudah ready. Kemudian kita pindah ke properties lagi. Kita akan menambahkan reaction ya. Add, kemudian add reaction. Nah, di sini HISIS conversion sudah benar. Add reaction. Nah, di sini kita akan menggunakan dua reaksi, jadi harus diklik dua kali. Untuk reaksi yang pertama, untuk komponennya etilen, kemudian ada oksigen, dan ada C2 oxide. Untuk stoikiometri koefisiennya minus 1, minus 0,5, dan 1. Untuk base komponennya kita menggunakan oksigen. Untuk CO-nya 80 ya, 80%. Nah, kemudian sudah ready. Kita close. Klik
yang ranking itu diganti satu-satu, kemudian kita centang semua, kita close, kemudian add to FP. Nah, ini untuk NRTL kita add set, untuk SRK juga add set, kemudian kita atur yang reaksi kedua. Nah, untuk reaksi yang kedua, komponennya ada etilen, oksigen CO2, dan H2O. Untuk stoichioefisiennya itu -1, etilen, oksigen -3, CO2 2, H2O juga 2. Untuk base komponennya kita sama menggunakan oksigen, CO-nya 19. Nah, kemudian kita enter, sudah ready, kita close. Kita ranking juga ya. Ini kita sudah diatur satu-satu, sudah tersetting. Untuk NS add to FP-nya sama seperti tadi. Nah, apabila sudah seperti ini, kita ke simulation. Kita tambahkan heater di model N-streams. Kita cari heaternya yang warna merah. Kita ganti nama menjadi E1 untuk heater. Inlet yaitu feed, untuk energinya kita pakai 0 ya. Untuk outletnya 1. Nah, untuk fluid package NRTL. Selanjutnya ke parameter, untuk delta P 0,001 kilopascal. Kemudian kita mengatur suhunya ada di worksheet. Nah, mengatur suhu yang keluar di 1 yaitu 230 derajat Celcius. Nah, sudah ready, kita close. Kemudian kita pilih kolom. Pada palet, klik conversion reactor. Kita cari dulu conversion reaktornya. Kita ganti nama menjadi R1. Untuk inlet 1 ya. Untuk vapornya kita tulis vap. Liquidnya kita tulis liq. Untuk parameters, delta P nya kita ganti 70 kilopascal. Kita cari satuan kilopascal. Kemudian ke reaction. Di reaction kita atur reaction setnya. Nah, di sini set 1 ya. Ini kita ubah conversion ya, jangan lupa. Nah, kan sudah ready, kita close. Nah, kan seperti ini ya. Ini artinya kita sudah mencapai ke conversion reaktor. Nah, kita ganti vapornya menjadi fluid package SRK. Kemudian kita cari mixer. Nah, kita atur di sini untuk inletsnya itu kan ada 2 di sini, liquid sama vapor. Untuk outletnya kita terserah ya untuk menamai, kita di sini menamakan 2. Tetap fluid package-nya SRK. Nah, kemudian di enter ya, kan sudah ready. Kita close lagi. Kemudian kita tambahkan cooler yang warna biru. Di sini untuk inletnya 2 karena outlet dari mixer. Energinya G. Untuk fluid package tetap SRK. Untuk outletnya kita atur 3 biar mudah. Kemudian ke parameter delta P 50 kilopascal. Kita cari satuan kilopascalnya. Kemudian ke worksheet kita atur temperatur di sini yaitu
-1 derajat Celcius. Kita enter, sudah ready, kita close. Kemudian kita menambahkan 3 phase separator di model end stream ya. Nah, 3 phase separator. Kemudian kita ganti nama yaitu D1. Untuk inletnya keluaran tadi 3 outletnya, vapornya kita tulis V, untuk like liquid kita tulis L karena light ya, tapi terserah. Untuk heavy liquidnya WT di sini, WT. Nah, kemudian kita enter, sudah ready, kita close. Selanjutnya kita menambahkan cooler di atas pompa. Nah, kita cari cooler sama seperti tadi ya, yang warna biru. Untuk coolernya di sini kita namai E3. Kemudian inletnya V, energinya kita tulis sendiri yaitu T gitu ya. Kemudian outletnya 5. Oh, mohon maaf, salah tulis. Nah, kita coba tulis out gitu untuk out coolernya. Oh, karena ini mungkin ada nama yang sama ya. Untuk parameternya di sini delta P 10 kilopascal satuannya. Untuk worksheet kita atur temperaturnya di outletnya yaitu minus 30 derajat Celcius. Nah, ini salah nama ya, kita kasih nama outletnya itu 5. Kemudian ini E3 maksudnya. Kemudian kita atur lagi di outlet 5 itu adalah min 30 derajat Celcius. Nah, kemudian sudah ready, kita close. Kita atur terlebih dahulu biar rapi. Nah, kemudian untuk yang salah seperti ini bisa kita hapus terlebih dahulu. Kita cari separator yang kita tambahkan. Kemudian kita ganti nama separatornya yaitu D2. Untuk inletnya kan 5. Untuk vapor outletnya kita tulis vap gitu ya. Untuk liquid outlet kita tulis leak pakai Q2. Nah, sudah ready, kita close. Kita atur terlebih dahulu biar tidak numpuk juga. Kemudian kita tambahkan mixer.
Nah, mixer itu harus sejajar dengan 3 phase ya. 3 phase separator. Untuk mixer di sini, untuk inletnya kan ada 2, yaitu leak dan L besar. Nah, outletnya itu yang menuju kolom, jadi kita namakan dengan to kolom. Nah, kan sudah ready ya, kita close. Kemudian di sini kita tambahkan distillation column subflow seat. Nah, ini kita letakkan di bawahnya reaktor. Nah, seperti ini. Untuk N-nya itu 12. Kita ganti di sini 12. Untuk streamnya itu to column. Nah, sebelumnya kita ganti nama, kolom name-nya itu C1. Untuk kondenser energi steam T, terserah ya untuk di sini. Dan ini yang ke kolom. Untuk inlet stick-nya, karena di sini N-nya 12, maka yang diambil adalah tengah-tengahnya, yaitu 6. Untuk di sini vape disk, untuk overhead outlet-nya leak disk. Jadi overhead outlet itu ada 2 ya. Untuk reboiler energy stream M, bottom liquid outlets, kita tulis bottom seperti itu. Nah, kemudian kita tunggu biar bisa di next ya. Nah, ini karena agak lama juga, karena kita sambil nunggu biar bisa di next, kita coba-coba ganti namanya. Itu yang di sini tetap 6 main tower. Ini 12. Nah, coba kita ganti nama ya. Untuk kondenser energi steamnya. Nah, kan bisa di next tuh. Nah, kita next, kemudian next lagi kita atur condenser pressure. Condenser pressure-nya 101 kilopascal. Reboiler pressure-nya 160 kilopascal. Kemudian next, di next lagi kita atur reflux rasionya, di sini 10 molar. Kemudian kalau sudah, kita klik down. Nah, di sini ya. Ini gambaran yang sudah kita set tadi. Kemudian kita ke monitor. Kita atur distillate rate-nya sebesar 2,3
2,331 satuannya meter kubik per hour. Nah, kemudian kita add page. Kita cari yang kolom komponen fraction, kemudian kita add page lagi. Untuk stage-nya kita menggunakan condenser, flow basis small fraction. Untuk fasenya juga liquid, spec value di sini 0,99 yang mendekati 1 ya, yang hampir 1. Untuk komponennya di sini kita menggunakan C2 oxide. Kemudian kita close. Nah, untuk komponen fraction sudah benar 0,99 ya. Untuk yang aktif kita ganti dari overhead vapor rate menjadi komponen fraction. Untuk current-nya juga. Nah, di sini kan sudah converted. Kita close. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, untuk apabila sudah ready itu warnanya biru tua ya. Nah, kemudian kan ini akan kita recycle menuju reaktor. Apabila kita recycle harus menambahkan control valve. Kita cari control valve. Nah, kita hubungkan nanti inletnya itu vapor. Di sini ya vape. Untuk outletnya kita bisa tulis out gitu, outlet. Nah, ini bisa kita ganti control valve. Kemudian kita ke worksheet. Nah, di outlet sini pressurnya kita ganti 101 kilopascal ya. Kita cari kilopascal. Nah, kan sudah ready. Kita atur biar rapi juga. Kemudian kita ke kolom. Kita cari di sini ya, kita tambahkan komponen splitter. Nah, untuk komponen splitternya inletnya itu kan yang keluar dari control valve yaitu outlet. Overhead outletnya bisa kita tulis splitter out. Untuk energy streams tidak usah diisi karena kita tidak menggunakan energi. Untuk bottom outlet kita tulis bottom. Untuk fluid package tetap SRK. Kemudian kita ke splits. Untuk splitter out-nya semua komponen itu 1. Ke worksheet. Nah, di worksheet sini untuk splitter out-nya yaitu 101 kilopascal, bottom out juga 101 kilopascal. Nah, karena di sini not solved ya, kita atur vapor bottom out-nya itu 1. Kemudian kita close karena sudah ready. Kita atur biar rapi, biar sesuai aliran karena alirannya lurus. Kemudian kita tambahkan di sini kompresor.
Untuk kompresor, inletnya itu ada overhead. Itu mohon maaf, ada splitter out ya maksudnya. Untuk fluid package itu kan tetap SRK. Nah, di sini karena kita belum mengatur energi dan outlet, maka belum muncul. Untuk outletnya, nah kita namakan tuh kompresor. Nah, ini kan masih belum ready ya, requires an energy stream-nya. Coba kita ganti di sini 101. Untuk vapor kita coba ganti 1. Nah, karena kompresornya belum ready, maka ada sesuatu yang belum kita isikan. Nah, di sini yang belum diisi yaitu energinya, kita namakan key kompresor. Nah, untuk outnya, out 3 ya, kita ganti tekanannya itu 303 kilopascal. Nah, kan sudah ready, kita close. Kemudian kita akan merecycle ke reaktor. Nah, sebelumnya kita atur terlebih dahulu biar sesuai dengan arah alirannya. Nah, kemudian kita recycle ya di sini. Untuk inletnya itu kan yang keluar dari kompresor tadi. Nah, untuk recycle kita letakkan di atas alirannya. Untuk inletnya tadi yang keluar dari kompresor ada O3. Fluid package tetap SRK di sini. Untuk outlet kita namakan tuh kompresor gitu ya. Nah, kan sudah ready. Kita atur kembali. Untuk recycle kita letakkan di atas karena menuju ke reaktor yang awal yaitu R1 tadi. Kemudian di reaktor 1 sini karena di recycle maka ditambahkan outlet yang keluar dari recycle yaitu tuh kompresor. Nah, kan sudah ready ya, sudah warna hijau. Kemudian kita close. Nah, gambarannya seperti ini. Apabila sudah ready, semuanya sudah bisa dilihat datanya. Nah, ini coba kita susun. Seperti ini ya gambarannya, semuanya kan sudah ready. Kemudian kita add workbook, material streams. Nah, ini adalah data yang dihasilkan dari chapter 13 soal yang keempat. Alirannya dari feed menuju ke reaktor, kemudian menuju ke 3-phase separator, ke mixer ya. Dari mixer itu kan menuju ke sini ya, kondenser sini. Nah, kita namakan dengan C1 tadi. Nah, dari mixer itu juga dialirkan ke separator, kemudian di control valve. Di control valve kita ke splitter, komponen splitter, kemudian ke kompresor biar bisa di recycle ya ke kompresor itu. Kemudian recycle-nya itu ke reaktor yang awal.